Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alkisah, pada suatu ketika Baginda Raja tengah asik berburu di hutan. Namun perburuan kali ini membawa nasib sial. Bukannya mendapatkan hewan buruan, Baginda Raja malah diserang oleh seekor macan yang menerkam kakinya dan menggigitnya. Untunglah beberapa pengawal istana berhasil menyelamatkannya. Namun akibat dari serangan tersebut, kaki Baginda Raja menjadi lumpuh. Berbagai tabib telah didatangkan untuk menyembuhkan kelumpuhannya, namun tak ada satupun yang berhasil. Kini Baginda Raja hanya bisa terbaring di tempat tidur meratapi nasibnya. Hampir saja ia putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun keinginan itu dicegah oleh sang permaisuri. Akhirnya berkat nasihat sang permaisuri, lama-kelamaan Baginda Raja bisa menerima takdir yang menimpanya. Ia bisa tersenyum kembali meskipun dengan kondisi kakinya yang lumpuh. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas datang ke istana untuk menghibur Baginda Raja. Ia menceritakan kisah-kisah lucu yang membuat Baginda Raja tertawa. Namun tak berselang lama, wajah Baginda Raja kembali murung. "Ada apa, Paduka? Apakah Paduka tidak suka dengan ceritaku?" tanya Abu Nawas. "Tidak, Abu Nawas, aku sangat terhibur dengan ceritamu. Andai saja kakiku tidak lumpuh, Abu Nawas, mungkin aku tidak akan seperti ini," kata Baginda Raja dengan suara yang lirih. Mendengar itu, Abu Nawas pun menghela nafas. "Sudahlah Paduka, jangan memikirkan hal itu. Harusnya Paduka itu bersyukur karena masih diberi umur panjang," tutur Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, tapi aku ingin sembuh. Aku ingin kakiku seperti dulu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam, tampak memikirkan sesuatu. Tiba-tiba ia berkata, "Paduka yang mulia, saya punya solusi agar kaki Paduka bisa sembuh." Baginda Raja pun menjawab, "Percuma Abu Nawas, kamu bisa apa? Apalagi kamu ini bukan tabib. Sudah banyak tabib yang aku datangkan, dan rata-rata mereka mengatakan bahwa kelumpuhan ini susah disembuhkan." Abu Nawas pun tersenyum. "Ya, itu benar Paduka, saya tahu itu. Namun Paduka pasti belum pernah mencoba cara yang ini." "Apa caranya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Paduka yang mulia, jalan terakhir bagi manusia agar keinginannya dikabulkan itu hanya satu, yaitu bernazar. Apa salahnya jika dicoba, Paduka?" jawab Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja pun tertegun. "Wah, benar juga ucapanmu Abu Nawas. Baiklah, aku akan bernazar. Bila kakiku sembuh dari kelumpuhan, aku akan menyedekahkan separuh kerajaanku." Abu Nawas pun membalas, "Maaf Paduka yang mulia, kalau nazar hanya seperti itu, saya tidak yakin bisa sembuh." "Terus bagaimana nazar yang seharusnya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja bingung. "Nazarlah yang agak tidak masuk akal Paduka, yang susah dikerjakan. Karena untuk menyembuhkan kelumpuhan Paduka dibutuhkan keajaiban yang tidak masuk akal juga," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terdiam memikirkan nazar yang akan ia buat. Setelah berpikir cukup lama, ia pun berkata, "Wahai Abu Nawas, saksikanlah. Bila aku sembuh dari kelumpuhan, aku akan naik keledai dan tidak akan turun darinya selamanya." Spontan Abu Nawas pun terkejut. "Paduka serius dengan nazar itu?" tanya Abu Nawas tidak percaya. "Ya Abu Nawas, aku serius dengan nazar yang aku ucapkan," jawab Baginda Raja. Beberapa minggu setelah bernazar, keajaiban pun terjadi. Kaki Baginda Raja yang tadinya lumpuh mulai berangsur-angsur membaik. Bahkan sedikit demi sedikit ia mulai menggerakkan kakinya. Akhirnya kaki Baginda Raja benar-benar sembuh dari kelumpuhan. Betapa bahagianya hati sang raja. Ia pun mengundang Abu Nawas ke istana untuk mengucapkan terima kasih. "Abu Nawas, saranmu sangat manjur. Lihatlah, kakiku sudah sembuh. Aku sudah bisa berjalan seperti sedia kala Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan bahagia. "Alhamdulillah Paduka, saya ikut senang melihatnya," sahut Abu Nawas. Namun Baginda Raja kemudian berkata, "Tapi Abu Nawas, bagaimana dengan nazarku? Aku tidak mungkin mengingkarinya. Tapi aku juga merasa berat menjalaninya. Bagaimana ini Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Loh, itu kan sudah menjadi kewajiban Paduka. Paduka harus menjalaninya dengan ikhlas."
Tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun segera membawakan keledai dan menyuruh Baginda Raja untuk menaikinya. Dengan berat hati, Baginda Raja pun menuruti perkataan Abu Nawas. "Ayo Paduka, ikut saya," ajak Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja jalan-jalan di taman istana. Ketika sampai di dekat pohon kurma, Abu Nawas pun berkata, "Paduka yang mulia, panjatlah pohon kurma ini." Baginda Raja pun menjawab, "Oh tidak Abu Nawas, aku tidak boleh turun dari keledai. Aku tidak mau melanggar nazarku." Abu Nawas pun kembali berkata, "Paduka, panjatlah dari atas punggung keledai." Meski merasa heran dengan perintah tersebut, Baginda Raja mencoba menurutinya. Setelah Baginda Raja memeluk batang pohon kurma, Abu Nawas segera menjauhkan keledainya. "Sekarang turunlah dari pohon kurma itu Paduka," kata Abu Nawas. "Kalau begitu aku bisa melanggar nazarku Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Turuti saja perkataanku Paduka, nanti akan aku jelaskan," sahut Abu Nawas. Begitu Baginda Raja menginjakkan kakinya di tanah, Abu Nawas pun menjelaskan, "Coba ingat-ingat nazar yang Paduka ucapkan. Paduka akan menaiki keledai dan tidak akan turun darinya selamanya kan? Sedangkan tadi Paduka naik dari keledai ke batang pohon kurma, bukan turun. Lalu Paduka turun dari pohon kurma, bukan turun dari keledai. Jadi Paduka sama sekali tidak melanggar nazar." Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun bahagia. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa sampai sejauh itu dalam memahami nazarnya. Akhirnya berkat pertolongan Abu Nawas, Baginda Raja pun bebas dari nazarnya. Tak lupa ia juga memberikan hadiah kepada Abu Nawas berupa pundi-pundi uang yang sangat banyak. Kisah selanjutnya. Di sebuah negeri yang damai, tiba-tiba muncul isu yang membuat rakyat resah, yaitu seorang anak pejabat tinggi kerajaan, Tuan Rashid, dikenal sebagai tukang suap. Anak itu bernama Karim, seorang pemuda yang selalu memanfaatkan nama besar ayahnya untuk memuluskan segala urusannya. Apapun yang ia inginkan selalu tercapai dengan sogokan, baik itu melanggar aturan maupun merugikan orang lain. Karim bahkan pernah menyogok hakim agar memenangkan perkaranya meski jelas-jelas dia yang bersalah. Keberanian Karim semakin menjadi-jadi sampai suatu hari ia merasa tertantang untuk menyuap orang yang terkenal cerdik namun lurus hati, yaitu Abu Nawas. "Kalau aku bisa membuat Abu Nawas tunduk dengan uangku, berarti aku yang terhebat di negeri ini," pikir Karim. Hari itu juga Karim mengundang Abu Nawas ke rumahnya. Dengan sikap sok ramah, Karim menyambut Abu Nawas di ruang tamu mewahnya. "Abu Nawas, kamu tahu siapa aku kan? Aku ini adalah anak dari Tuan Rashid, pejabat paling berpengaruh di kerajaan ini. Aku punya kekayaan yang tak terbatas Abu Nawas. Jika kamu mau bekerja sama denganku, aku akan memberimu uang yang tak akan habis selama 7 turunan," kata Karim dengan sombong. Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Kerjasama seperti apa yang kau maksud Tuan Karim?" tanyanya dengan nada yang tenang. Karim pun mendekat dan berbisik, "Aku ingin kamu menggunakan kepintaranmu untuk membuat ayahku terlihat lebih hebat di depan Baginda Raja. Katakan kepada Raja bahwa ayahku adalah satu-satunya orang yang pantas menjadi penasehat utama kerajaan. Jika kamu berhasil, aku akan memberimu sekantong emas setiap bulan Abu Nawas." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tertawa kecil. "Oh begitu, jadi kamu ingin membeli kecerdikanku dengan emas?" "Oh iya, benar sekali," jawab Karim dengan percaya diri. Abu Nawas pun berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah, aku akan membantumu. Tapi aku punya satu syarat kecil Karim." "Oh, sebutkan saja, tidak ada syarat yang terlalu besar untukku," seru Karim dengan penuh semangat. "Syaratnya sederhana," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Bawalah aku ke pasar esok hari. Aku ingin kamu suap seluruh warga pasar agar mereka memanggilmu Raja Karim sepanjang hari." Karim pun terkejut, tapi karena ingin menguji pengaruh uangnya, ia menyetujui tantangan itu.
Dan esok harinya Karim pergi ke pasar membawa kantong-kantong penuh emas. Ia membagi-bagikan uang kepada semua pedagang dan pembeli sambil berkata, "Mulai sekarang panggil aku Raja Karim. Siapapun yang memanggilku begitu akan mendapatkan uang." Awalnya para warga bingung, tapi karena tergiur dengan uang, mereka mengikuti perintah Karim. Sepanjang hari seluruh pasar riuh dengan teriakan, "Hidup Raja Karim, hidup Raja Karim." Karim pun sangat puas. "Lihatlah Abu Nawas, dengan uang aku bisa melakukan apa saja. Sekarang giliranmu untuk memenuhi janjimu." Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar Tuan Karim." Abu Nawas lalu naik ke atas peti di tengah pasar dan berteriak, "Hei warga pasar, tadi pagi Karim memberi kalian uang agar memanggilnya Raja Karim. Tapi sekarang aku akan menggandakan uang kalian jika kalian memanggilnya Pengemis Karim." Warga langsung berhenti bersorak. Setelah sejenak terdiam, mereka mulai berteriak, "Pengemis Karim, Pengemis Karim." Karim pun marah besar. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Kamu mempermalukanku." Abu Nawas pun tertawa. "Tuan Karim, ini pelajaran untukmu. Pengaruh yang dibeli dengan uang tidak akan bertahan lama, Tuan. Jika kamu ingin dihormati, lakukanlah hal-hal yang terhormat, bukan dengan cara menyuap." Warga pasar pun tertawa melihat wajah Karim yang merah padam. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi dan pergi meninggalkan pasar dengan malu. Dan sejak hari itu, Karim berhenti menggunakan uang untuk menyogok orang. Dan Abu Nawas kembali menjadi pahlawan rakyat dengan kecerdasannya yang tak terbeli. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapak jualannya. Kebetulan pada hari itu, ia berjualan sandal ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak, menawarkan barang dagangannya kepada orang-orang yang di pasar. sandal ajaib, silakan dibeli, sandal ajaib," teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. Silakan Tuan, mau membeli sandal?" tanya Abu Nawas. "Iya, apakah ini sandal ajaib?" tanya pemuda. "Oh, tentu saja Tuan, sandal ini sandal ajaib," jawab Abu Nawas. "Saya tuh ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," kata pemuda itu. "Ah, gimana? Maksud Tuan bagaimana?" tanya Abu Nawas lagi. "Jadi gini, saya ini kan sudah lama miskin dan ingin sekali menjadi orang kaya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberi saya sebuah keberuntungan," kata pemuda itu. Sejurus kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa berpikir panjang, pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual oleh Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung, dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya tersebut. Namun harapannya tak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapat kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira pencuri yang sedang warawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas untuk meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya ke sana dan kemari, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata Tuan. Bagaimana kabar Tuan?" tanya Abu Nawas. "Ah, kabar buruk.
Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sandal ini. Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau kan sudah mengatakan jika sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya? Protes si pemuda. Tunggu dulu tuan. Seingat saya tuh nggak pernah mengatakan seperti itu tuan, sanggah Abu Nawas. Saya itu hanya mengatakan bahwa sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya menjadi berpunya. Buktinya adalah tuan sebelumnya kan belum memiliki sandal ajaib. Nah, sekarang kan sudah memilikinya, kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu pun terdiam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. Lalu, mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib? Tanya pemuda. Oh itu. Ya kalau itu kan memang namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib, jawab Abu Nawas. Gini tuan, jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya kepada sesuatu selain Allah bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan di akhirat kelak. Buktinya yang Tuan alami sendiri hari ini. Oleh karena itu Tuan, segeralah bertobat kepada Allah SWT, tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pun pergi begitu saja, tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan, karena mengharap sesuatu kepada selain Allah dan tanpa berusaha. Mulai saat itu juga, ia langsung bertobat kepada Allah. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Banyak hikmah tersemat pada kisah Abu Nawas kali ini. Dan kisah ini bermula ketika teman Abu Nawas dan Abu Jahil yang bernama Hasan baru saja pulang dari perantauannya di negeri seberang. Untuk melepas rindunya di kampung halaman, Hasan mengajak Abu Nawas dan Abu Jahil berburu di sebuah hutan belantara. Awalnya Abu Nawas menolak, karena kabar yang ia dengar, hutan tersebut dihuni oleh sekelompok suku yang sangat kejam. Alah, dasar penakut. Ngapain juga sih ngajak orang seperti dia? Ayo Hasan, kita pergi berdua saja, ejek Abu Jahil. Mendengar ejekan tersebut, Abu Nawas tidak terima dan berkata, masalahnya itu keselamatan Hasan. Kasihanlah kalau sampai Hasan terbunuh di hutan itu. Rupanya alasan Abu Nawas ini malah menjadi ledekan Abu Jahil. Alah, seorang pengecut itu pasti punya banyak alasan. Bilang aja takut, tidak usah bawa-bawa Hasan segala, ledek Abu Jahil. Tak terima dengan perkataan Abu Jahil, Abu Nawas pun akhirnya bersedia ikut. Maka berangkatlah mereka bertiga menuju hutan belantara. Dan benar saja, ketika mereka mulai memasukinya, di tengah hutan mereka ditangkap oleh sekelompok suku yang kejam. Lalu muncullah ketua suku menghampiri mereka bertiga. Mau apa kalian datang kemari? Hutan ini tidak boleh dimasuki siapapun.
bentak ketua suku. "Maaf Tuan, kami tidak tahu. Karena tujuan kami kan hanya sekedar untuk berburu Tuan," jawab Abu Nawas. "Berani-beraninya kalian berburu di sini, hah? Semua binatang yang ada di hutan ini tidak boleh kalian bunuh. Kalian sudah membunuh binatang apa saja?" tanya ketua suku. "Belum Tuan, kami belum membunuh binatang apapun," jawab Abu Nawas. "Baguslah. Yaudah, karena belum ada binatang yang kalian bunuh, maka kalian akan aku ampuni. Tapi dengan syarat, masing-masing dari kalian bawakan aku 10 buah yang sama," perintah ketua suku. Kemudian Hasan, Abu Nawas, dan Abu Jahil menyebar ke tengah hutan untuk mencari buah-buahan. Tak berselang lama, datanglah Hasan dan Abu Nawas membawa buahnya masing-masing. "Buah apa yang kau bawa?" tanya ketua suku kepada Hasan. "Ini buah apel Tuan," jawab Hasan. "Masukkan satu persatu apel itu ke dalam pantatmu, tanpa mengeluarkan suara apapun," perintah ketua suku. Tentu saja hal ini membuat kaget Hasan. Akan tetapi ia terpaksa melakukannya, agar ia bisa keluar dari hutan dengan selamat. Baru satu apel akan dimasukkan, Hasan sudah berteriak kesakitan. Karena Hasan telah mengeluarkan suara, ia lalu diceburkan ke dalam sungai. Kini giliran Abu Nawas. "Buah apa yang kau bawa?" tanya ketua suku. "Ini buah cermai Tuan," jawab Abu Nawas. "Masukkan satu persatu ke dalam pantatmu, tanpa mengeluarkan suara apapun," perintah ketua suku. Abu Nawas pun melakukannya. Satu persatu ia masukkan ke dalam pantat dengan menahan jerit kesakitan dengan tanpa bersuara. Tapi ketika ia akan berhasil di buah yang terakhir, tiba-tiba Abu Nawas bersuara. Anehnya bukan berteriak kesakitan, ia malah tertawa terpingkal-pingkal. Karena mengeluarkan suara, Abu Nawas pun diceburkan ke dalam sungai. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup, Hasan segera menghampirinya. Abu Nawas, kok kamu diceburkan juga? Aku lihat kamu tadi hampir berhasil," tanya Hasan. "Iya bener, padahal tadi itu buah yang terakhir loh. Tapi aku gak kuat menahan tawa," jawab Abu Nawas. "Loh, kok malah ketawa? Emang gak sakit tadi?" tanya Hasan penasaran. "Ya sakit lah," jawab Abu Nawas singkat. "Terus kenapa kok kamu malah ketawa?" tanya Hasan kembali. "Tuh, lihat sendiri Abu Jahil. Bawa buah apa dia?" jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah Abu Jahil. Keduanya pun tertawa terbahak-bahak. Kira-kira buah apa yang dibawa Abu Jahil hingga membuat mereka tidak merasakan sakit, malah tertawa terpinggal-pinggal? Tulis imajinasimu di kolom komentar. Sedikit bocoran tentang Abu Jahil. Abu Jahil ini terkenal agak rakus. Hampir di setiap acara atau pesta makan-makan, ia terkenal orang yang paling banyak menghabiskan makanan. Jadi, semoga mewakili pertanyaan kalian tentang buah apa yang dibawa Abu Jahil. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.